Salam probing. Untuk kalian yang baru diterima kerja, untuk kalian yang sudah menekuni profesi ini, atau untuk para leader yang memimpin beberapa medical rep, sangatlah penting untuk memastikan apa saja tugas dan tanggung jawab profesi ini. Tonton terus videonya agar kalian ingat kembali job desk seorang medical representative. Halo rekan-rekan semua di seluruh Indonesia. Aku informasikan bahwa di channel ini aku banyak membahas bagaimana cara efektif berkarir sebagai medical representative. Jadi untuk kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, ada baiknya kalian subscribe dulu supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang aku tayangkan. Dan jangan lupa pencet tombol belnya. Setelah nonton video ini, kalian juga bisa cek video-video aku sebelumnya. Kali aja ada yang bermanfaat untuk situasi yang sedang kalian hadapi saat ini. Job desk adalah istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab seseorang pada jabatan tertentu. Tentunya dalam praktek seringkali job desk ini fleksibel, baik antara karyawan dan perusahaan, antara atasan dan bawahan, maupun antara pelanggan dan pertemanan. Medical representative adalah semua kalian yang ditugaskan menjadi penghubung antara insan medis dan perusahaan farmasi atau alat kesehatan. Kesempatan ini aku mau share apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang medical reps kepada satu perusahaannya, kepada dua atasannya, dan kepada tiga pelanggannya. Tugas dan tanggung jawab kepada perusahaan, di sana sudah ada KKB, kesepakatan kerja bersama. Sebagai seorang medical rep bertanggung jawab untuk taat dan patuh kepada KKB. Kenapa ini penting? Karena medical rep bekerja di lapangan di luar sana. Kapan mulai dan kapan selesai bukan ditentukan oleh jam, tetapi ditentukan oleh selesai atau tidaknya rencana kunjungan di hari itu. Medical rep bekerja tanpa pengawasan langsung dari atasan, yang ini membutuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen. Semua itu adalah proses-proses yang sampai saat ini masih diyakini sebagai proses yang baik untuk semua tenaga kerja yang di lapangan. Yang paling penting, kepada perusahaan kita punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi penjualan. Tugas dan tanggung jawab kepada atasan. Kalau kepada atasan, sebetulnya ini yang paling mudah dan paling simpel karena yang paling mendasar adalah laporan. Laporkan semua kegiatan kalian, kemana kalian, bertemu siapa, bagaimana perkembangannya, dan sampaikan berita baik. Mintalah petunjuk jika kalian ketemu kesulitan. Laporan kepada atasan, kalian bisa mulai dari user yang sudah meresepkan. Kemudian user yang belum mau meresepkan dan user yang tidak mau meresepkan. Sampaikan situasinya, mengapa para user itu belum meresepkan dan langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan. Sedangkan untuk user yang tidak mau meresepkan, selalu ada sebabnya. Cobalah untuk mendiskusikan ini bersama atasan. Dengan begitu, maka atasan akan mudah mengikuti kegiatan kita dan memberikan masukan-masukan di mana kita mempunyai kesulitan. Apapun yang disarankan oleh atasan, itu tujuannya selalu untuk penjualan. Maka segera laksanakan dan sesuaikan dengan haluan. Tugas dan tanggung jawab kepada pelanggan
itu di bagian ini kalian harus menentukan siapa yang menjadi pelanggan utama dari produk yang kalian bawakan. Ada dokter umum yang bisa meresepkan hampir semua obat, ada dokter spesialis yang memang ahli di bagian-bagian tertentu. Tentunya beliau ini juga secara spesifik akan meresepkan obat-obat tertentu. Misalnya spesialis kardiologis pasti akan lebih banyak meresepkan obat-obat antihipertensi. Apa yang disampaikan saat bertemu para pelanggan, semua informasi terkait dengan produk, mulai dari apa isinya, bagaimana cara kerjanya, kalau perlu efek sampingnya, berapa lama kerjanya, sebaiknya kalian juga memahami tata laksana pengobatan sehingga kita bisa tahu di mana letaknya produk-produk kita itu saat diresepkan oleh user. Bagaimana cara menyampaikan informasi ini? Sebagai medical reps, kalian harus minta izin untuk mencari informasi kapan waktunya yang paling baik untuk mengunjungi para pelanggan ini. Itu yang kalian sering sebut dengan best time. Best time adalah waktu yang paling ideal. Kapan kita bisa ketemu user. Ada yang kasih hari tertentu di dalam 1 minggu, ada yang kasih jam-jam tertentu, ada yang kasih sebelum pasien, ada yang kasih sesudah pasien. Saat ini beberapa rumah sakit juga mulai membuat aturan untuk jadwal kunjungan medical reps. Belakangan karena COVID, kunjungan ke rumah sakit jadi semakin sulit. Karena kita memiliki tugas dan tanggung jawab kepada pelanggan, maka di masa pandemi ini kalian bisa gunakan sarana online. Ini bisa dilihat di video aku sebelumnya, judulnya Sales Melejit di Saat COVID. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada rekan-rekan yang masih baru. Bisa juga kepada rekan-rekan yang sudah berpengalaman. Mari kita saling mengingatkan agar profesi kita selalu dalam kebaikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di warung kopi langganan.